Halo semuanya, perkenalkan saya Sheila Irana dari tim Human Resource PT Santos Jaya Abadi. Selamat datang pada edisi perdana Leaders Talk PT Santos Jaya Abadi. Apa itu Leaders Talk? Leaders Talk merupakan sharing session bersama para leader yang ada di Santos Jaya Abadi mengenai pengalaman dan juga perjalanan karir mereka selama berlayar di sini. Pada bulan Agustus ini, kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, tema yang akan dibahas pada Leaders Talk hari ini adalah Break Your Limit. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang penuh dengan semangat belajar tinggi, penuh kreativitas, dan saya yakin beberapa dari kita sudah banyak mengenalnya. Langsung saja kita sambut Bapak Ferdinand Tan selaku Group Brand Manager dari PT Santos Jaya Abadi. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dan have a good day. Pak Ferdinand mungkin bisa perkenalan diri dulu ya kepada para Santosian yang ada. Saya Ferdinand Tan, Group Brand Manager untuk Good Day Sachet dan Ready to Drink. Saya mulai bekerja di PT Santos Jaya Abadi dari tahun 2008. Wow. Tapi setelah itu tahun 2011 saya belajar di tempat lain. Oke. Sampai akhirnya 2014 berlabuh kembali sampai sekarang. Luar biasa. Kalau di total berarti di Santosnya ada sekitar 8 tahun lebih ya? Kurang lebih. Waktu itu awal-awal di Santos sebagai apa kalau boleh tahu? Saya memulai karir sebagai brand eksekutif di brand kapal api. Oke. Lalu kembali lagi sebagai brand manager Kopi ABC. Lalu melanjutkan karir sebagai brand manager kapal api sampai akhirnya hingga kini menjadi Group Brand Manager Good Day Sachet dan Ready to Drink. Oke, luar biasa ya. Jadi kalau Pak Ferdinand ini tadi sempat kita dengar mulai dari brand eksekutif, brand manager sampai dipercaya sebagai Group Brand Manager. Udah pernah coba-coba setiap brand ya Pak ya? Sudah, hampir semua. Nah, Pak Ferdinand, tadi kan Bapak sempat ada mention belajar di tempat yang lain. Kalau boleh nih di-share sedikit ke kita, apa sih yang membuat Bapak memutuskan belajarnya selesai dan kembali lagi ke Santos? Mempelajari kegiatan-kegiatan marketing di perusahaan lain supaya bisa memperkaya ilmu kita as a professional marketer. Tentunya dengan keluar tersebut bukan berarti menutup kemungkinan kalau kita tidak bisa berkarya kembali di perusahaan yang lama. Seperti di kasus saya, kembali ke Santos Jaya Abadi menurut saya adalah pengalaman yang sangat baik yang tidak boleh dilewatkan. Dengan belajar di luar beberapa tahun, kembali kemari tentunya saya berharap bisa memberikan sumbangsi terhadap perusahaan, membawa pengalaman saya di perusahaan lain ke Santos Jaya Abadi, sehingga saya berharap segala ilmu yang sudah dipelajari di tempat lain bisa diterapkan di sini dan berbagi dengan teman-teman yang ada di perusahaan ini. Oke, berarti kalau saya tangkap sekilas, pasti ada satu nilai plus yang diberikan oleh Santos Jaya Abadi yang membuat Bapak mau kembali dan mengaplikasikan ilmu dan pengalaman yang sudah dimiliki di perusahaan sebelumnya. Iya. Apa sih yang menjadi daya tarik Santos? Iya, memang kalau dari pengalaman pribadi, Santos Jaya Abadi dari dulu merupakan perusahaan lokal yang secara culture perusahaan menurut saya sangat baik. Di perusahaan ini kesempatan untuk berkembangnya juga sangat luar biasa. Ditambah lagi dengan perkembangan perusahaan yang sangat pesat, struktur organisasi perusahaan, perubahan culture yang luar biasa, tentunya mengarah yang lebih positif gitu. Sehingga waktu mendapatkan tawaran kembali di 2014, tanpa pikir panjang, saya langsung menerima gitu, bahwa kesempatan yang sangat baik tersebut tidak bisa disia-siakan. Saya backgroundnya public relation, humas, ya, jadi memang agak melenceng jauh dari kuliah yang saya pelajari di waktu di masa-masa kuliah dulu. Ya. Tapi menurut saya marketing sendiri adalah suatu ilmu yang bisa kita pelajari tidak hanya di masa-masa kuliah, tapi juga bisa dipelajari di pengalaman sehari-hari sebagai professional marketer. Kan kita tahu bahwa ilmu marketing itu adalah salah satu ilmu yang sangat dinamis. Seorang marketing ini harus terus berevolusi, menerapkan ide-ide baru dalam bentuk strategi marketing untuk memenuhi atau dekat dengan konsumennya gitu. Oke, berarti dari Pak Ferdinand sendiri memang sudah ada keinginan dari dalam diri ya untuk berusaha lebih baik dan coba yang awalnya
PR, humas, dan mau coba terjun di dunia marketing dan brand? Betul, karena seorang PR pun basicnya adalah menjual. Cuman bedanya dengan marketing, kalau marketing mungkin menjual sebuah barang atau jasa, seorang PR ini menjual image, menjual, bisa dibilang menjual nama baik sebuah individu ataupun sebuah perusahaan. Secara konsep sebenarnya sama, ya, sama-sama menjual. Hanya di marketing tentunya banyak ilmu-ilmu baru di luar public relation, seperti branding, lalu marketing strategi yang sebelumnya tidak diajarkan, bisa dipelajari saat day to day bekerja sebagai marketer. Koko, dengar-dengar lagi S2. Ya, Apa yang membuat Koko mau mengambil S2 di tengah kesibukan Koko yang sangat padat ini? jadi memang mau ngambil S2 itu udah jadi keinginan yang cukup lama, ya. Dan cuma terbentur dengan aktivitas yang padat, lalu jadwal keluar kota yang terus-menerus, sehingga sulit untuk mencari jadwal kuliah. Tapi atasan saya, Pak Jayano, Pak Pupuk, men-encourage saya untuk jangan menyia-nyiakan kesempatan ini, gitu ya. Perusahaan sudah cukup baik untuk membuka jalur beasiswa untuk S2, dan ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk dilewatkan, terutama saat nama saya diajukan dan diterima. Oke, jadi dapat salah satu saran dari atasan ya, dan memang ada program dari Santos. Betul, dan ya dari situ saya merasa termotivasi, dan saya melihat bahwa ini menjawab kebutuhan saya sudah sejak lama. Jadi saya tanpa pikir panjang, saya ambillah program S2, beasiswa S2 dari PT Santos Jaya Abadi. Oke, ngambil apa kalau boleh tahu nih? Saya ambil strategic communication. Oh my god, strategi communication. Koko bekerja sebagai group brand manager, pasti ada relasinya nih. Betul, jadi kan memang seorang marketing tentunya nggak jauh kegiatannya dari branding dan komunikasi brandnya ke konsumen. Di mata kuliah ini saya belajar penerapan ilmu marketing, di mana bagaimana merangkum sebuah strategi untuk mengkomunikasikan barang atau jasa kita ke konsumen. Jadi dari kita mengerti consumer behavior dari target market kita, apa yang memotivasi mereka, attitude mereka, lalu channel-channel media apa yang bisa diutilize, itu diajarkan semua di kuliah S2 saya saat ini, dan sangat relevan dengan kegiatan sehari-hari as a marketer. Oke, ngambil kuliahnya setiap hari? Sabtu. Dan selama berapa tahun? 1,5 tahun aja. 1,5 tahun, Iya. tapi setiap hari Sabtu full tuh ya? Full, dari jam 10 pagi sampai setengah 7 malam. Gimana sih caranya Pak Ferdinand untuk mengatur jadwalnya yang padat? Apalagi kan di sini Bapak sebagai kepala keluarga, sebagai mahasiswa, dan juga sebagai group brand manager. Harus manage waktu dengan sangat baik sih, ya. Terutama don't waste your time. Every minutes count, every seconds matter. Di saat pekerjaan sudah selesai di kantor, biasanya di rumah saya lanjut ke pekerjaan kuliah. Atau di saat hari Minggu mungkin teman-teman ke mall, saya mengerjakan tugas kuliah di rumah. Oke, Gitu. atau mungkin pada saat istirahat Bapak buka perpus cari-cari Philip Kotler mungkin Pak? Iya betul, buka jurnal, Buka baca-baca jurnal, ya akademis ampun. Berat sekali ya Pak ya? Enggak berat, saya enjoy. My Karena God. membuka wawasan kan, jadi belajar, oh ternyata teori ini dengan studi kasus ini works loh, misalkan gitu. Oke, jadi kalau emang kita enjoy dari kita sendiri rasanya seneng ya, bukan beban. Betul. Karena kalau zaman kita kuliah kan beban nih ya, dibayar orang tua, IPK mesti bagus. Iya. Ada rasa beban nggak sih? Karena Santo sudah memilih Bapak dan Bapak willing mau S2. Enggak sih, saya selama sejauh ini saya cukup enjoy. Kuliah Sabtu juga kan nggak terlalu mengganggu pekerjaan sehari-hari, Senin sampai Jumat. Dan selama saya masih bisa bagi waktu, selama ini ya masih bisa terakomodir semua sih. Oke. Kerjaan kantor maupun tugas kuliah. Gitu. 8 tahun selama di Santos Jaya Abadi itu bukan waktu yang sebentar. Pasti kan? Bentar sih buat saya karena saya enjoy. Oke, jadi karena enjoy nggak terasa Nggak ya. terasa. Ini nilai plus untuk para Santosian yang saat ini mendengarkan. Karena kalau misalkan kita bekerjanya dari hati dan kita menikmati prosesnya, maka 8 tahun itu nggak akan terasa. Pribadi saya sendiri melihat karyawan di sini seperti saudara sendiri ya, seperti kakak adik. Jadi memang environment perusahaannya sangat nyaman, sehingga bagi saya bekerja di sini tidak hanya sebagai profesional tapi juga sebagai keluarga. Oke. Keluarga besar dari PT Santos Jaya Abadi. Selama 8 tahun, kalau boleh tahu tantangan terbesar
yang pernah Bapak alami? Apa tuh, Pak? Tantangan terbesar ya pastinya omset ya. Oke, Omsetnya kan omset. targetnya naik terus ya, itu tantangan terbesar. Kalau saya lihat di masa-masa kini perkembangan industri kopi ini kan semakin luar biasa, tumbuh sangat pesat, dan dengan tumbuhnya industri kopi ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri untuk para pelaku industri ekonomi di Indonesia ya, perusahaan-perusahaan lain yang tentunya mempunyai resource yang luar biasa. Sehingga akan menjadi tantangan tersendiri saat mereka masuk ke industri ini dan tentunya memaksimalkan segala resource-nya untuk merebut pasar kopi di Indonesia, di mana pasar kopinya sudah di-leading oleh PT Santos Jaya Abadi. Itu tentunya menjadi tantangan sendiri buat kita untuk terus belajar, terus berkembang, terus berevolusi bagaimana bisa terus memenuhi kebutuhan konsumen dan juga tetap bisa menjadikan brand-brand di PT Santos Jaya Abadi ini menjadi relevan dan terus menarik di mata mereka sehingga mereka dapat menjadikan produk PT Santos Jaya Abadi sebagai bagian dari hidup mereka. Bagaimana kita meng-create brand love di antara para konsumen kita sehingga tercipta brand loyalty yang berkesinambungan sehingga brand kita bisa sustain di kemudian hari bahkan sampai ke anak cucu. Mereka merekomendasikan produk-produk PT Santos Jaya Abadi sebagai kopi yang mereka minum setiap hari gitu. Sebagai kopi yang menjadi bagian dari hidup mereka ya. Oke, menurut Pak Ferdinand sendiri selama 8 tahun di Santos Jaya Abadi, apa achievement terbesar yang pernah Bapak raih hingga saat ini? Tentunya kalau kita bisa achieve sesuatu seperti pencapaian bersama tim ya, saat di brand ABC maupun di kapal api mencapai sebuah achievement yang luar biasa, tentunya target yang dicapai perusahaan ya bersama-sama tim itu menjadi satu momen yang tidak akan pernah terlupakan ya. Oke. Dimana kita bisa achieve target bersama-sama dengan core team, harusnya itu bisa menjadi pengalaman yang tidak akan terlupakan. Oke. Tadi Bapak sempat singgung tentang tim. Di Good Day sendiri saat ini saya yakin timnya banyak. Iya. Dan dari berbagai background ya, ada laki-laki, perempuan, beda usia juga. Gimana Bapak sebagai leader memaintain tim Bapak? Jadi memang karakteristik tim itu sangat berbeda-beda ya. Kita tidak bisa mentreatment mereka dengan karakter yang sama. The way we approach them juga harus berbeda-beda ya. Mungkin si A harus di-approach dengan cara seperti ini, yang B tidak bisa dengan cara seperti itu. Kita harus mengerti apa yang menjadi aspirasi mereka, apa yang menjadi interest mereka, apa yang mereka sukai, apa yang tidak, dan juga apa yang mereka lihat dari sebuah pekerjaan, apa yang memotivasi mereka, itu yang harus kita explore. Oke. Gitu ya. Bagi saya menjadi seorang people person sangat penting. Bagaimana bisa menempatkan diri kita sebagai tim kita, mengerti kebutuhan mereka di kantor ini dan apa yang menjadikan mereka menjadi dasar untuk mereka untuk bekerja di sini dan menjadi bagian dari tim. Itu sangat penting. Break the limit itu menurut Bapak apa sih? Kalau menurut saya semua orang bisa melakukan itu asal ada kemauan dan keinginan yang kuat ya. I mean, the way you develop yourself bukan berarti kamu staying in your comfort zone. Ya. If you wanna develop yourself, if you wanna go bigger, that means you have to challenge yourself over the limit. Ya, kalau kita bayanginnya the way you doing exercise misalnya. Kalau kamu mau belajar maraton, lari cepat, ya kamu harus melatih otot kamu untuk kuat lari maraton. Tapi kalau kamu cuma jogging sehari-hari dan you expect to run as a marathon athlete, nggak akan bisa. Ya kan? Iya. If you wanna build your muscle, kamu nggak mungkin cuman lompat-lompat di tempat. You have to go to the gym, ya, lift the dumbbell, supaya kamu bisa membangun otot kamu dengan baik. Sama dengan kualitas hidup kamu. If you wanna build yourself, then you have to challenge yourself over the limit. You have to break the limit. Unless you're going to stay in your comfort zone and you're going nowhere. Oke.
terakhir nih Pak, mungkin ada 1-2 kalimat dari Pak Ferdinand untuk teman-teman semua yang lagi nonton video ini. Nothing is impossible. Ya, di dunia ini tidak ada yang mustahil. Asal ada kemauan, ada keinginan, ya, kamu mau belajar, kamu punya tujuan goal yang tinggi, there's no such a limit. Ya, even the sky is not your limit. Oke. Kamu bisa mencapai apapun, bisa mewujudkan keinginan kamu sebesar apapun asal kita mempunyai keinginan yang besar. Buat saya it's just a matter of time. Either you achieve your goal or get what you want tomorrow, next year, next couple of years, or maybe another decades. Tapi saya percaya semuanya bisa di-achieve selama ada kemauan untuk bergerak maju ke depan. Oke, dan pastinya nggak mudah menyerah ya. Betul. Oke, jadi terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan ya Pak ya. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan bisa memberikan manfaat dan juga inspirasi bagi kita semua. Tunggu kami pada sesi Leaders Talk berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa. Have a good day semuanya.